berdoa mulai. Kalau kami kami mengucapkan syukur Tuhan, kami mengucapkan agar apa yang berbeda itu disebutkan kepada kami itu Tuhan. Terima kasih karena kami juga kami semua bisa dapat menentukan kami akan mulai dari kami di siang hari ini Tuhan dan yang Engkau memberkati acara ini dari awal ke pertengahan hingga pada terakhir Tuhan. Biarlah acara ini berjalan menurut sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita masuk kepada acara yang berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Dirijen Adi Elsa Nawarisa. Saya mengajak hadirin untuk bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana aku berdiri jadi panduliku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang sudah hadir, mari kita berikan aplaus. Asen yang sudah mewakili Panglima Kodam, tetapi juga Master Kodam dan juga Master sendiri hadir bersama kita di pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan. Hari ini ada sebuah peristiwa besar yang terjadi pada 52 tahun yang lalu, di mana rakyat Papua atau Irian Barat kala itu menyatakan diri untuk tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bukan kebetulan, tetapi ini sebuah keputusan dan hal ini dilakukan oleh rakyat Irian Barat kala itu dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana kita sudah yakini dan semua dunia mengakui bahwa secara de facto tanggal 19 November itu merupakan wilayah NKRI adalah Sabang Merauke. Memang pada tanggal 17 Agustus diproklamasikan, hanya saja ada riakan-riakan yang dilakukan sehingga pembentukan komitmen negara dan apa yang dilakukan oleh para pendiri negara ini untuk mempertahankan kedaulatan negara merupakan bagian yang kita harus patut syukuri bersama oleh generasi baru Papua untuk kita tetap menjaga dan mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga mengawal pelaksanaan pembangunan. Inisiatif, kepedulian, keberpihakan, perhatian sungguh luar biasa. Mohon maaf Bapak ya. Saya lihat ya, kita punya contoh, saya ambil contoh saja kakak. Saya ambil contoh di Merauke ya. Kita punya saudara di Merauke setelah jadi ya, mohon maaf, setelah jadi pejabat ya, bupati, wakil bupati, jabatan-jabatan politis. Saya tidak singgung struktural, saya singgung politis. Ketua DPR, anggota Dewan. Setelah jadi lupa-lupa sedikit, lupa-lupa sedikit apa namanya daerah pemilihan, rakyat yang memilih ya. Tetapi saya lihat beliau ini ya
mobile sana sini ya. Kumpul mahasiswa, kumpul saudara-saudara kita dari Serui, dari Waropen, semuanya punya kepedulian yang sangat tinggi. Kita aplaus sekali lagi. Apa namanya, ya harus seperti itu ya adik-adik. Besok-besok juga adik-adik dorong nanti jadi ini calon-calon penerus ini, bupati, wakil bupati, anggota DPR, ya, kepala dinas, apalagi menteri, ya. Siapa bilang menteri ini, ya, ini sebagian besar, ya, khususnya dari Papua, dari ketua Papua, semuanya itu dari Serui. PPRA ini sudah melalui mekanisme, ya, itu pun petua-petua, itu pun tua-tua, ya, itu di kabupaten-kabupaten induk, ya, kabupaten-kabupaten. PPRA yaitu penentuan pendapat rakyat, ya. Jadi ada sebagian segelintir orang yang mengklaim bahwa PPRA ini tidak sesuai mekanisme, PPRA ini tidak sesuai ketentuan. Siapa bilang? Tidak, ya. 8 kabupaten induk Merauke punya perwakilan, ya, pada saat Republik Indonesia. Saya akan membacakan pernyataan sikap Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia. Pernyataan sikap. 1. Kami putra dan putri Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia menyatakan mengawal keputusan PPRA 19 November 1969 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kami putra dan putri Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia tetap setia dan mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 3. Kami putra dan putri Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia tetap setia dan mengawal pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kami putra dan putri Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia mendukung sepenuhnya penetapan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 5. Kami putra dan putri Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia tetap mendukung pelaksanaan penegakan hukum oleh Polda Papua serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Kodam 17 Cendrawasih. Jayapura 19 November 2021. Ketua Umum Jonas Alfon Somanusi, Sekretaris Jenderal Andi Rahman Nonsi MM. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan ke Panglima TNI Kodam 17 Cendrawasih. Balik lihat. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus dan mengucap syukur. Rekan-rekan ini sudah siap untuk turut duduk dalam jajaran kepemimpinan TNI di Republik ini. Sehingga ini merupakan sebuah proses bagian perjalanan yang panjang yang dirintis oleh orang tua terkasih kita, di mana perlu saya jelaskan sedikit ke belakang bahwa terbentuknya Kodam 17 Cendrawasih merupakan bagian kuat yang dikerjakan oleh orang tua kita untuk membentuk yang namanya pasukan cadangan. Baik, yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kesetiaannya kepada kita selaku umat ciptaannya ketika 52 tahun yang lalu rakyat Irian Barat secara bersama-sama dari seluruh daerah yang ada
menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat bendera. Inti daripada acara ini, hari ulang tahun ini merupakan bagian dari upaya kita untuk tetap menyampaikan sebuah peristiwa besar yang bersejarah ini kepada generasi baru Papua. Dan hal ini merupakan komitmen dari organisasi pejuang Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia untuk secara terus-menerus menyampaikan bahwa tanggal 19 November merupakan hari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana secara de facto seluruh dunia mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu kita sampaikan secara terus-menerus kepada generasi baru Papua, sehingga kita tetap mengawal sebuah keputusan orang tua dulu kita yang sudah menyatakan sikapnya secara baik dalam sebuah pepera yang dilaksanakan di Irian Barat kala itu, sehingga kita perlu melihat momen ini sebagai momen di mana kita bersatu dan kita mengawal proses pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan hal itu, maka generasi muda harus mampu membangun kekuatan solidaritas sesama anak bangsa ini untuk mengisi pembangunan nasional yang ada di seluruh bidang kehidupan masyarakat di tanah Papua ini. Ini inti daripada persoalan bagaimana kita mengakui peristiwa besar yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Tanpa Tuhan tidak mungkin persoalan ini bisa terjadi, karena Tuhan sehingga Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas kehendak Tuhan. Memang hal ini perlu kita jelaskan dengan baik bahwa sebenarnya Irian Barat ini bukan bergabung, tetapi bagaimana mempertahankan kedaulatan negara ketika 17 Agustus 1945 telah diproklamasikan. Hanya saja ada riakan-riakan atau pergerakan-pergerakan dari negara-negara luar yang ingin memecah belah persatuan bangsa, sehingga pergerakan ini merupakan pergerakan yang dapat menyatakan kepada dunia bahwa Irian Barat atau Papua hari ini adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan komitmen-komitmen yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini atau pendiri bangsa ini dengan terbentuknya yang namanya Trikora ketika 1 bulan sebelumnya sesudah itu Trikora itu didemakkan untuk segera mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu kita sampaikan kepada publik generasi baru Papua yang adalah generasi bangsa Indonesia yang harus tetap setia untuk mengawal kedaulatan negara, tetapi juga mengawal proses pembangunan. Hari ini kita baru saja mendapatkan penyegaran atau perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 2 2021 ini merupakan bagian dari komitmen negara. Penetapan Undang-Undang Otonomi Khusus itu merupakan komitmen negara kepada rakyat Indonesia yang mendiami bumi Cenderawasih. Sehingga mari kita generasi baru kita kawal ini dengan baik. Pelaksanaan undang-undang ini juga kita kawal dengan baik, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah, kita sampaikan dengan baik juga melalui prosedur yang baik, sehingga apa yang menjadi harapan rakyat Papua itu bisa terlaksana dengan baik. Terutama pelaksanaan pembiayaan ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan yang perlu mendapatkan pengawalan dengan baik, sehingga apa yang diharapkan dicita-citakan oleh negara ini bisa terlaksana juga dengan baik. Ini momen yang sangat strategis, penting bagi generasi baru membangkitkan solidaritas anak bangsa untuk mengawal, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang penting. Saya juga ingin sampaikan kepada negara-negara di wilayah Pasifik untuk tidak terintervensi melakukan pernyataan-pernyataan apa saja atau mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tidak mengganggu kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kita adalah negara berdaulat di seluruh dunia, mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sabang Merauke. Sehingga negara-negara di wilayah Pasifik untuk tidak membuat atau mencampuri urusan dalam negeri, yang ada adalah urusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kami ingin sampaikan secara tegas untuk tidak mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Ya.